학생, 아유, 가져가. 네. 감사합니다. 소리 좀 키워봐. 숨진 박 모양은 학교를 마치고 혼자 32번 버스 노선 따라 다시 시작하시죠. Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Gangster, The Cop, The Devil. Film ini akan mengisahkan tentang seorang psikopat pembunuh berantai yang mencari masalah dengan seorang bos gangster yang sangat tangguh. Lalu bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang kemudian menabrak mobil yang berada di depannya. Pemilik mobil tersebut pun kemudian memotret bekas tabrakan untuk meminta ganti rugi di pengadilan. Namun, tiba-tiba orang tersebut pun dibunuh secara sadis dengan ditusuk beberapa kali dengan pisau di seluruh tubuhnya. Dan orang tersebut pun kini kemudian tewas seketika, dan film pun dimulai. Setelah itu, tertulis sebuah tanggal jika hari ini tepat pada bulan Agustus 2005. Lalu, kita beralih ke seorang detektif polisi yang bertugas untuk menyelesaikan kasus-kasus kriminalitas. Dia bernama Jung Tae-suk. Pada saat itu, dia sedang ditugaskan untuk menuju ke tempat terjadinya pembunuhan. Akan tetapi, dirinya malah mendatangi tempat permainan kasino di kota tersebut. Saat tiba di tempat kasino, dia mengajar beberapa gangster yang mencoba menghalanginya. Kemudian, dia pun memasuki kasino tersebut dan mencari bandar dalam permainan tersebut. Lalu, kita beralih ke seorang bos gangster yang sangat terkenal di kota tersebut, serta pemilik kasino yang didatangi oleh Jung Tae-suk. Dia bernama Jang Dong-soo. Pada saat itu, Jang Dong-soo sedang mengajar salah seorang pria yang memiliki masalah dengannya. Kembali ke Jung Tae-suk, di sini dia menangkap anak buah dari Jang Dong-soo karena perbuatannya melakukan kecurangan dalam permainan kasino. Di sisi yang berbeda, Jang Dong-soo mencoba mengabari atasan kepolisian jika anak buahnya mengganggu lagi di salah satu kasino milik Jang Dong-soo. Dan Jang Dong-soo pun memarahi atasan polisi tersebut sebab mereka berdua telah sepakat untuk bekerja sama. Di sisi lain, kini Jung Tae-suk telah tiba di tempat terjadinya pembunuhan. Di sana, dia pun melihat korban pembunuhan yang memiliki beberapa luka tusuk di bagian tubuhnya. Seorang polisi wanita bernama Cha Seo-jin mengatakan jika di tubuh korban tak ditemukan sidik jari si pelaku. Kemudian, Jung Tae-suk pun menemukan hal mencurigakan di belakang mobil, yaitu bahwasannya mobil tersebut ditabrak dari belakang. Kembali ke Jang Dong-soo, di sini dia menemui teman gangsternya yang juga merupakan seorang bos gangster. Dia bernama Hyo Sang-do. Di sini mereka berdua sedang ingin menjalin kerjasama. Akan tetapi, tangan kanan dari Jang Dong-soo pun memarahi Hyo Sang-do karena kelicikannya yang membuat pertengkaran antara tangan kanan dari Jang Dong-soo dan tangan kanan dari Hyo Sang-do. Kemudian, Jang Dong-soo yang kesal pun memukul anak buahnya dengan sangat keras, dan dia juga memberikan hukuman kepada tangan kanan dari Hyo Sang-do dengan mencabut dua giginya. Dan kemudian, Jang Dong-soo pun menerima kesepakatan untuk berdamai dengan Hyo Sang-do karena permasalahan yang terjadi sebelumnya. Beralih ke Jung Tae-suk, di sini dia dan beberapa anggota lainnya sedang melakukan rapat tentang pembunuhan yang sering terjadi akhir-akhir ini. Sebab beberapa hari terakhir ini, berita pembunuhan sering disiarkan di televisi. Dan jika mereka tak bisa menemukan pembunuhnya, maka reputasi dari polisi akan dianggap buruk. Kembali ke Jang Dong-soo, setelah pertemuannya bersama Hyo Sang-do, dia pun memutuskan untuk pulang sendirian, dan dia juga menyuruh anak buahnya untuk kembali pulang. Saat di tengah jalan, Jang Dong-soo tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh seorang pria. Pria itu pun meminta maaf kepada Jang Dong-soo. Jang Dong-soo pun memaafkannya dan menyuruhnya untuk pergi. Namun, saat Jang Dong-soo ingin kembali masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba dia diserang dan ditusuk dengan pisau oleh pria tersebut. Perkelahian pun terjadi di antara mereka berdua. Jang Dong-soo pun berhasil membalas tusukan di bagian bahu kanan pria tersebut. Dan merasa jika Jang Dong-soo ini sangat kuat, pria itu pun memutuskan kabur dari sana. Lalu, terlihat Jang Dong-soo yang kini dirawat di rumah sakit.
Di sisi lain, seluruh anggota gangster dari Jang Dong-soo berencana menyerang markas milik Hyo Sang-do, sebab sebelumnya terjadi perselisihan antara Jang Dong-soo dan Hyo Sang-do, dan mereka pun mengira jika Jang Dong-soo diserang oleh anggota dari Hyo Sang-do. Di sisi yang berbeda, ternyata orang yang menyerang Jang Dong-soo merupakan orang yang membunuh seorang pria di awal film, yang tak lain dia merupakan psikopat yang sedang dicari-cari. Kembali ke Jang Dong-soo, di sini dia didatangi oleh detektif Jung Tae-soo untuk menanyakan perihal kejadian yang terjadi kemarin malam. Jang Dong-soo pun menolak untuk memberitahunya, sebab dia bisa mencari sendiri psikopat yang menyerangnya. Kemudian Jung Tae-soo pun mendatangi parkiran mobil tempat mobil Jang Dong-soo berada. Di sana dia menemukan sebuah kecurigaan jika mobil Jang Dong-soo juga tertabrak dari belakang, dan hal itu pun sama halnya dengan kasus kematian orang sebelumnya. Di sisi lain, Jang Dong-soo didatangi oleh Hyo Sang-do yang mengatakan jika anggota gangsternya diserang oleh anggota dari Jang Dong-soo. Di sini, Hyo Sang-do juga mengatakan jika penyerangan kemarin malam bukan ulah dirinya, sebab jika itu ulahnya mungkin Jang Dong-soo sudah tewas saat ini. Kemudian Hyo Sang-do pun meminta sebagian wilayahnya sebagai ganti rugi dan dia pun pergi dari sana. Kembali ke Jung Tae-soo, di sini dia mendatangi atasannya jika pembunuhan ini dilakukan oleh orang yang sama atau dikenal dengan pembunuhan berantai. Atasan dari Jung Tae-soo pun tak mempercayai hal tersebut, sebab dia belum mempunyai fakta dan bukti yang kuat. Kemudian diperlihatkan pria sebelumnya atau yang kita kenal sebagai psikopat pembunuhan, kini dia sedang mengamati seorang pria yang akan menjadi targetnya. Di sisi lain, terlihat seseorang yang sedang menggambar wajah psikopat tersebut, yang ternyata gambar tersebut adalah ilustrasi dari Jang Dong-soo tentang psikopat yang menyerangnya. Kembali ke psikopat sebelumnya, di sini dia mencuri salah satu truk kontainer dari korban sebelumnya. Di dalam truk tersebut terdapat teman dari korban yang dibunuh oleh psikopat tersebut. Dengan tanpa ampun, psikopat itu pun juga membunuh pria itu yang membuat pisaunya terlempar ke jalanan. Di sisi lain, Jung Tae-soo mendatangi Jang Dong-soo lagi untuk bekerja sama menangkap psikopat yang melakukan pembunuhan berantai. Namun, Jang Dong-soo tetap menolaknya jika dia bisa melakukannya sendirian. Di sisi yang berbeda, tangan kanan dari Jang Dong-soo mengatakan jika para investor di kasino mereka kini banyak yang memilih untuk mengundurkan diri. Merasa tak ada harapan lagi, kini Jang Dong-soo pun menerima kerjasama dari Jung Tae-soo untuk membunuh psikopat tersebut. Jang Dong-soo mengatakan jika anak buahnya menemukan mobil psikopat tersebut dan kini berada di sebuah ruangan. Jung Tae-soo pun kemudian mengatakan jika gangster dan polisi kini akan bekerja sama. Dan ternyata Jang Dong-soo merekam semua ini dari Jung Tae-soo. Hal ini dilakukannya sebagai jaminan. Merasa hal tersebut akan mengancam karirnya, Jung Tae-soo pun mengancam akan membunuh Jang Dong-soo jika kasus ini berakhir. Kemudian, beberapa teman polisi dari Jung Tae-soo pun dikerahkan untuk memeriksa mobil psikopat tersebut. Di sisi lain, terlihat seorang pria yang melakukan pembunuhan kepada Hyo Sang-do yang sedang tertidur. Keesokan paginya, berita ini pun menjadi perhatian penduduk kota, sebab salah satu bos gangster terkenal kini telah terbunuh kemarin malam. Kembali ke Jung Tae-soo, di sini dia diberikan kabar oleh Cha Seo-jin jika Hyo Sang-do dibunuh dengan ditusuk pisau seperti korban sebelumnya. Namun anehnya, pelaku tersebut malah meninggalkan pisau tersebut di tubuh korban. Jung Tae-soo pun kemudian mendatangi Jang Dong-soo dan menghajarnya. Jung Tae-soo pun menyadari jika pembunuhan yang satu ini dilakukan oleh Jang Dong-soo. Kemudian Jang Dong-soo pun menyuruh Jung Tae-soo untuk fokus saja ke misinya untuk menangkap psikopat sebelumnya. Setelah itu, terlihat media-media yang memberitakan jika pada bulan ini terjadi kasus pembunuhan dengan jumlah korban yang cukup banyak, hingga seorang bos gangster terkenal pun juga terbunuh. Psikopat sebelumnya yang melihat berita di TV itu pun mengatakan jika yang satu ini bukan dia yang membunuhnya.
Kembali ke Jang Dong-soo, di sini dia sedang melakukan makan bersama untuk menghormati kematian dari Hyo Sang-do. Di pemakaman Hyo Sang-do, psikopat tersebut memberikan kertas kepada tangan kanan dari Hyo Sang-do jika seseorang menggunakan pisaunya untuk membunuh Hyo Sang-do. Kemudian, saat Jang Dong-soo dan Jung Tae-suk sedang mencari bukti di mobil psikopat, dia pun tiba-tiba diserang oleh anggota gangster dari Hyo Sang-do. Di sini, tangan kanan dari Hyo Sang-do pun mencoba membalaskan dendam kematian bosnya. Dan pertarungan pun kini terjadi di kedua belah pihak. Tak selang beberapa lama, pertarungan pun dimenangkan oleh Jang Dong-soo. Kemudian, Jang Dong-soo pun menguburkan jasad anak buah dari Hyo Sang-do dan memutuskan untuk menyembunyikan kematian tangan kanan dari Hyo Sang-do. Beralih ke Jung Tae-suk, di sini dia pun dibangunkan oleh atasannya karena dirinya yang tertidur cukup lama. Atasan Jung Tae-suk pun merasa heran dengan luka di wajah dari Jung Tae-suk. Kemudian, Jung Tae-suk pun memutuskan pergi dari kantor kerjanya. Jung Tae-suk pun kemudian mendatangi seorang wanita yang diduga istri dari korban yang dibunuh oleh psikopat. Di sini, dia mengatakan jika psikopat tersebut ingin bertemu dengannya. Jung Tae-suk dan anggota polisi pun kemudian menemukan keberadaan dari psikopat tersebut. Lalu terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Namun setelah pengejaran yang cukup lama, Jung Tae-suk pun kehilangan jejak dari psikopat tersebut. Di sini dia pun mendatangi sebuah toko yang didatangi oleh psikopat sebelumnya. Pemilik toko mengatakan jika psikopat sebelumnya memesan 1 botol bir kepadanya. Namun, botol bir tersebut telah dibawa pergi oleh petugas sampah. Kemudian, Jung Tae-suk pun mendatangi tempat pembuangan sampah dari botol bir. Di sana, dia menyuruh anggotanya untuk mencari sidik jari psikopat dari ribuan botol yang terkumpul. Sebab mereka tak tahu botol mana yang diminum oleh psikopat sebelumnya. Di sisi lain, Cha Seo-jin menemukan sebuah halaman rumah yang diduga milik tempat tinggal psikopat berada. Jung Tae-suk pun mendatangi rumah tersebut dan di sana dia menemukan sebuah bukti jika psikopat yang dia cari-cari ternyata mirip dengan sketsa wajah dari Jang Dong-soo. Lalu Jung Tae-suk pun mengabarkan kepada Jang Dong-soo jika kini mereka menemukan identitas asli psikopat tersebut. Dia bernama Kang Kyung-ho. Dan kini Jung Tae-suk beserta Jang Dong-soo mengerahkan seluruh anggotanya untuk mencari psikopat tersebut hingga ke penjuru kota. Pencarian pun dilakukan oleh anggota kepolisian dari Jung Tae-suk beserta anggota gangster dari Jang Dong-soo. Kemudian saat pagi harinya, Jang Dong-soo melihat seorang wanita yang kehujanan. Dia pun memberikan payung tersebut kepadanya. Jung Tae-suk yang melihatnya pun merasa heran jika bos gangster memiliki hati yang baik. Lalu wanita itu pun mengucapkan terima kasih kepada Jang Dong-soo dan dia pun menaiki bus untuk pulang ke rumahnya. Merasa pencarian tak membuahkan hasil, Jang Dong-soo pun mengajak seluruh anggotanya untuk beristirahat dan makan bersama. Kemudian diberitakan di acara televisi jika seorang wanita sekolah telah dibunuh saat dia sedang perjalanan pulang. Jang Dong-soo pun melihat payungnya yang dia berikan kepada wanita sebelumnya. Dan dia pun menyadari jika hal ini adalah ulah psikopat sebelumnya. Jang Dong-soo pun mengerahkan seluruh anggotanya untuk menjaga di sekitar area tempat pembunuhan wanita sebelumnya. Dan benar saja, psikopat tersebut pun melintas di tempat tersebut. Dan kini terjadilah kejar-kejaran di antara mereka berdua. Dengan penuh emosi, Jang Dong-soo dan Jung Tae-suk pun mengejar mobil psikopat tersebut. Namun, saat di tengah jalan, psikopat itu pun berhasil melarikan diri dari mobilnya. Dan kini terjadilah pengejaran di antara mereka berdua. Tangan kanan dari Jang Dong-soo pun harus tewas di tangan psikopat tersebut. Dan Jang Dong-soo yang mengetahui hal tersebut pun tak akan memberikan ampunan kepadanya. Kemudian, Jang Dong-soo pun mendatangi sebuah bar arah dari psikopat itu pergi. Dan ketika masuk ke salah satu ruangan, akhirnya Jang Dong-soo berhasil menangkap psikopat tersebut. Jang Dong-soo pun membawanya ke sebuah ruangan untuk mengajarnya. Dan ketika Jang Dong-soo akan membunuhnya, tiba-tiba mobil dari Jung Tae-suk melaju kencang menabrak Jang Dong-soo. Hal ini terpaksa dia lakukan, sebab jika psikopat itu mati, maka reputasi tentang dirinya akan dicap sebagai polisi yang buruk. Kemudian, Jung Tae-suk pun membawa psikopat tersebut ke kantor polisi.
Di sisi lain, kasino dari Jang Dong-soo mengalami bangkrut dan disita karena kasus kebohongan dengan memodifikasi mesin permainan. Kembali ke psikopat, di sini dia diinterogasi oleh Jung Tae-suk, namun psikopat itu tetap saja tak mau mengaku. Dan saat dibawa ke pengadilan, di sini hakim tersebut tak bisa memastikan dia menjadi tersangka, sebab tak ada bukti yang kuat. Kemudian datanglah Jang Dong-soo sebagai harapan terakhir yang menjadi saksi pembunuhan psikopat tersebut. Kemudian kita flashback ke hari sebelum persidangan dimulai. Di sini Jung Tae-suk mendatangi Jang Dong-soo untuk mau menjadi saksi atas pembunuhan yang dilakukan psikopat, sebab dirinya lah korban yang masih selamat. Dan kembali ke pengadilan, di sini Jang Dong-soo menjelaskan jika dirinya ditikam di bagian tubuhnya oleh psikopat tersebut, dan dia juga membalas tikaman tersebut ke dada kiri psikopat tersebut. Dan ketika dicek, benar saja terdapat bekas luka tusukan pisau di dada kiri psikopat tersebut. Tak hanya itu, Jang Dong-soo juga memberikan bukti sebuah kertas yang sebelumnya diberikan psikopat tersebut kepada tangan kanan dari Hyo Sang-do. Dan merasa bukti sudah kuat, psikopat itu pun diberikan hukuman penjara selama hidupnya. Di sisi yang berbeda, kini Jung Tae-suk dinaikkan pangkat polisinya karena keberhasilannya dalam memecahkan kasus pembunuhan berantai sebelumnya. Di sisi lain, terlihat Jang Dong-soo yang kini dia berada di sebuah penjara, dan di sana juga terdapat psikopat sebelumnya. Psikopat tersebut pun merasa panik ketika melihat Jang Dong-soo di tempat tersebut. Ternyata pada saat sebelumnya Jang Dong-soo menerima penawaran dari Jung Tae-suk asalkan saat dia di penjara, dirinya dimasukkan ke penjara yang sama dengan psikopat tersebut. Dan kini Jang Dong-soo pun akan membalaskan dendamnya dengan menyiksa psikopat tersebut di dalam penjara. Dan kemudian film pun berakhir.